Flexing, pamer harta, ternyata dipakai buat nipu. Melakukan pamer-pamer kekayaan, tapi dia ini adalah agen. Ya, itu yang terjadi saat ini. Pamer harta atau pamer apapun sekarang ini dijadikan salah satu strategi marketing biar banyak yang percaya kalau produk atau barang dagangan yang dijualnya itu bisa membuat kita sukses, kaya raya, dan ya dapat benefit yang gak masuk akal lah pokoknya. Bagus banget. Salah gak sih kalau kayak gitu? Sebenarnya pro dan kontra sih, gak bisa dikatakan 100% salah dan gak bisa juga dikatakan 100% benar juga. Yang paling penting adalah bagaimana kita bijaksana dalam melihat sebuah produk dan memanfaatkan sebuah strategi. Sebentar, sikap pamer itu gimana ceritanya bisa disebut benar? Oke, baiklah, kita tarik garis waktu ke zaman revolusi industri pertama, di mana mesin uap ditemukan dan pabrik-pabrik banyak dibangun. Produk massal menggunakan mesin pun terjadi. Mari kita lihat dari produk sampo yang dikeluarkan. Shampoo berfungsi untuk mencuci rambut. Awalnya shampoo hanya ada satu jenis, nggak ada tuh shampoo untuk wanita atau khusus pria. Nah, kemudian revolusi industri ini berkembang dengan sangat pesat. Produsen pun wajib memberikan keunikan pada produk yang dijualnya kalau tidak mau mati di pasar. Jelas, semua berlomba untuk memberikan keunikan. Para pengembang produk berinovasi untuk memberikan manfaat lebih pada konsumen. Tapi, masalah baru pun muncul. Ya, masalah tersebut adalah bagaimana konsumen bisa percaya dengan produk baru tersebut? Akhirnya muncullah ide-ide kreatif dengan menggunakan iklan. Iklan tersebut hadir untuk merepresentasikan dan membuat produk tersebut cukup menarik, terpercaya dan sesuai dengan karakter dari konsumen tersebut. Gak cukup sampai di sana, pemasaran pun dilakukan dengan menggunakan orang atau yang kita kenal dengan brand ambassador, di mana gaya hidup dari orang ini yang menjadi representasi dari produk tersebut. Kembali ke cerita shampoo dengan keunikan. Anggaplah ada sebuah shampoo yang bisa memperbaiki rambut rontok, di mana banyak sekali orang yang mengalami rambut yang rontok. Bisa jadi brand ambassador akan memamerkan hasil dari bagaimana shampoo tersebut bekerja sehingga rambutnya tidak lagi rontok. Minku rasa ini adalah hal yang benar soal pamer. Banyak orang dengan rambut rontok akan memiliki rambut yang kokoh setelah memakai produk tersebut. Hal ini benar jika produk tersebut bisa menjadi sebuah solusi. Namun akan menjadi salah bila ternyata produk tersebut tidak menjadi solusi. Sayangnya, mungkin akhir-akhir ini banyak sekali orang flexing, tapi nyatanya apa yang ia flexingkan hanyalah tipuan. Untuk menghindari penipuan marketing ataupun isu flexing yang marak akhir-akhir ini, Minku akan berikan 5 tips untuk menghindarinya. Tanpa pemahaman yang benar akan produk, bisa jadi kita akan tertipu. Contoh saja dalam membeli skincare yang bisa membuat muka kita glowing. Pahami dulu kandungan apa yang bisa buat glowing dan kandungan apa yang berbahaya. Seperti yang kita tahu, jangan pakai skincare ataupun make up yang mengandung merkuri karena merkuri akan sangat berbahaya untuk kulit. Pahami apa yang akan kita dapatkan dengan memiliki produk tersebut. Misalnya jika menggunakan skincare ABC, keuntungannya adalah kulit menjadi glowing. Kerugiannya adalah kalau amit-amitnya tidak cocok, nanti kulit kita bisa gatal-gatal. Setelah mengetahui resikonya, kita bisa mencari opsi lain. Misalnya, untuk mendapatkan kulit glowing tidak perlu pakai skincare ABC. Kita bisa pergi ke dokter kulit yang sudah pasti tidak akan membuat kulit gatal-gatal. Contoh lain, investasi saham, keuntungannya sangat besar. Tapi kerugiannya adalah bisa jadi harganya jatuh sewaktu-waktu tergantung kinerja perusahaan. Apakah ada cara untuk mengurangi resikonya? Ya, kita bisa cari perusahaan dengan kinerja yang bagus. Tapi untuk tahu perusahaan yang bagus, butuh effort untuk belajar terlebih dahulu tentang analisa perusahaannya. Ketahuilah apakah produk yang kamu beli ini benar-benar kamu butuhkan atau kamu hanya termakan iklan. Biasanya manusia menjadi tamak ketika tergiur akan suatu hal. Misalnya ada seorang muda yang dengan giat memamerkan harta. Kemudian ia memberitahu rahasianya adalah dengan membeli produk yang ia miliki. Tanpa sadar kita tergiur akan hal tersebut membeli produk yang ia miliki. Berpikirlah rasional dan cek kembali apa yang sebenarnya kamu butuhkan. Coba baca dulu review dari orang yang sudah pernah memakai produk tersebut. Jangan hanya dengarkan yang baik, tapi dengarkan juga yang terburuk. Karena bisa jadi yang terburuk itu terjadi padamu juga. Untuk menjamin keamanan, pastikan produk yang kamu beli dilindungi dan diawasi pemerintah. Biasanya hasil yang terlalu instan tidak punya legalitas yang baik dari pemerintah. Minku paham, kadang apa yang dijanjikan memang sangat menggiurkan dan membuat kita lupa sama semua aspek yang udah Minku sebutin tadi.
Kita ambil contoh kasus dari binary option kemarin. Minku yakin kasus tersebut sebenarnya sudah lama menjadi sebuah kasus dan dinyatakan ilegal. Tapi selama masih ada yang bisa meraup keuntungan di dalamnya, nampaknya hanya segelintir orang yang melaporkan aktivitas ini. Barulah setelah mengalami kerugian, orang-orang banyak akan mencari perlindungan. Jadi siapa yang salah? Ya, kita semua di sini sama. Hanya ada manusia yang sedang belajar dan berusaha untuk ikhlas dan berkata cukup untuk setiap nikmat yang sudah diberi.